Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Panggil aja deh Teteh Iim ya. Biar lebih akrab. Kita lanjutkan kembali ngawas bareng kita. Oh ya, saya belum nyapa. Bagaimana jemaah Al-Asran? Para pendengar semuanya baik-baik saja? Mudah-mudahan sehat ya dan selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita saling mendoakan meski kita berjauhan. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Tentu di dalam bab puasa ya, yang ingin saya bahas kali ini. Ini adalah ada pertanyaan bagaimana teh menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah. Maka saya temukan referensinya di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz kedua pada sahifah 306. Pada halaman 306 ya. Ini saya membaca kitab pada redaksi tahun 2005, kitab redaksinya. Jadi begini nih pertanyaannya, Teh. Ketika bulan puasa, aku itu menstruasi. Dan aku itu nggak puasa misalkan selama 5 hari gitu ya. Nah maka kan wanita tersebut punya qadhaan tuh ya, punya utang nih yang harus dibayar nanti puasanya selama 5 hari. Nah kemudian saya tuh ingin membayar qadha puasa sayanya itu misalkan digabungkan dengan puasa sunnah gitu. Nah itu gimana nih hukumnya? Nah, maka saya baca dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qauluhu afta. Adapun ucapan musannif pada lafaz afta, hasilul ifta'i, hasil dari fatwa al-madhkuri yang ditutur, annahu sesungguhnya seseorang, idza kana di mana-mana terbukti alaihi atas orang tersebut, saumu fardin qada'in, misalkan melakukan puasa fardu yang qada', au nadhrin ataupun puasa nadhar. Jadi puasanya itu adalah ya mau puasa qada' karena bekas bulan puasa ataupun puasa nadhar. Karena kan puasa nadhar juga hukumnya sama wajib kayak qada' ya. Misalkan aku bernadhar kalau misalkan aku lulus kuliah misalkan sesudah aku jadi S1 misalkan aku tuh bernazar ingin melakukan puasa 3 hari. Nah maka melakukan puasa 3 harinya itu menjadi wajib hukumnya. Wa awqa'ahu, dan orang tersebut meletakkan puasa qadha fi hadhil ayyami, di hari-hari puasa sunnah al-mutaakkadi yang di sunnah muakkadkan. Saumuha, puasa hari tersebut. Nah kemudian orang ini membayar puasa qadha-nya itu dilakukannya itu pada hari puasa sunnah. Puasa sunnahnya itu ya bebas. Misalkan membayar qadha-nya itu pada puasa sunnah Senin Kemis, ataupun puasa sunnah Syawal, ataupun puasa sunnah Arafah, ataupun puasa sunnah Rajab. Artinya puasa sunnah yang dimuakkadkan lah ya. Nah, hasalalahu, maka hasil untuk orang tersebut al-fardu, puasa fardunya, alladzi alaihi, yang wajib atasnya, wa hasalalahu thawabu saumil ayyamil mastuni, dan hasil untuk orang tersebut pahala puasa hari-hari yang disunnahkan. Nah, begitu katanya. Wa dhahira itlaqihi, sementara zahir itlaknya, maksudnya itlak di sini adalah zahir umumnya gitu ya. Ucapan ulama annahu, memberi makna sesungguhnya hal ini la farqa, enggak ada bedanya. Fi husuli thawabi baina ayyanwiyahu ma'al fardi, di dalam hasilnya pahala antara dia niat sunnah beserta fardu. Aula, atau tidak niat sunnah. Wa huwa mukhalifun. Nah, ini beda lagi sedikit pembahasan. Nah, jadi di dalam pembahasan ini kita udah dapat hasilnya, kita udah dapat jawabannya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kalau seseorang itu sedang membayar puasa qadha ataupun puasa nadhar, dilakukannya itu pada hari saum sunnah. Misalkannya seorang perempuan tersebut membayar qadha-nya sekaligus melaksanakan
puasa sunat Syawal, misalkan langsung 5 hari. Nah, dan wanita ini ataupun orang ini berniatnya hanya satu niat aja. Niatnya adalah niat membayar qadha. Tetapi wanita ini enggak berniat untuk berpuasa sunnah pada bulan Syawal ini. Lantas, apakah orang ini tetap mendapatkan pahala dari puasa sunnahnya atau tidak? Karena kan orang ini enggak berniat melaksanakan puasa sunnah, hanya niat qadha puasa aja. Maka di dalam referensi ini yang berkata di dalam kitab I'anah ini, maka dia dapat 2 keuntungan. Qadhanya terbayar dan puasa sunnahnya pun mendapatkan pahala meskipun orang ini tidak berniat melakukan puasa sunnah pada bulan Syawal ini, misalkan. Itu bisa dipahami ya, seperti itu. Tetapi ada tetapinya nih, ada sedikitnya, ada lanjutan di dalam kitab I'anah. Di sini dikatakan wa huwa mukhalifun liqauli Ibnu Hajaril Ati, bahwa la yahsulu lahu thawab. Tetapi menurut yang dikatakan Imam Ibnu Hajar, bahwa sesungguhnya tidaklah mendapatkan hasil pahala illa idza nawahu, kecuali ketika orang tersebut meniatkan sunnahnya. Wa illa saqata anhu talabu faqat, jika tidak meniatkan maka gugur orang tersebut, tetapi hanya mendapatkan perintahnya saja. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau orang tersebut melakukan qadhanya pada puasa sunnah, kalau pengen dapat pahalanya double, maka niatnya harus 2, kata Imam Ibnu Hajar. Yang pertama niat membayar puasa qadhanya, dan yang kedua kalau pengen dapat pahala sunnahnya juga harus niat melakukan puasa sunnah apa yang ia lakukan, misalkan sunnah Syawal ataupun Senin Kemis gitu ya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau hanya berniat hanya satu aja, niatnya membayar qadha aja, kata Imam Ibnu Hajar nggak akan mendapatkan pahala puasa sunnah ini, gitu kata Imam Ibnu Hajar. Tetapi orang tersebut ya tetap dikatakan sebagai orang yang melakukan perintahnya, artinya ya orang tersebut ya dikatakan dia melakukan puasa sunnah, hanya saja enggak mendapatkan pahalanya saja. Nah itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Tetapi dari keterangan yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan itu adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dan para santri udah pada mengetahui Imam Nawawi itu adalah sebagai jumhurul ulama. Jadi kalau kita hanya meniati satu saja, yaitu udah dikatakan cukup sih ya, karena ada Imam Nawawi yang mengatakan bahwa dengan satu niat saja itu sudah cukup, sekaligus kita dapat double 2 pahala. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat difahami bagi tambahan wawasan ilmu bagi kita yang berhubungan dengan puasa. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.